warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini di podcast kami, podcast Kodim 1420 Sidrap bersama narasumber dan di 1420 Sidrap. Tapi Pak Dandim, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Risman. Baik Pak Dandim, ada sedikit yang ingin saya pertanyakan atau berbincang tentang penerimaan TNI AD. Alhamdulillah, ini penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat setiap tahun dilakukan oleh TNI Angkatan Darat juga dalam hal ini itu melaksanakan perekrutan, karena kan operasi organisasi TNI ini kan ada yang sudah pensiun, terus akan ada dibentuk satuan-satuan baru, organisasi baru, sehingga memerlukan tambahan personil. Makanya akan dilaksanakan dalam 1 tahun ini beberapa perekrutan, baik itu tamtama, bintara maupun perwira, begitu Pak Risman. Mohon izin sebelumnya Pak Dandim, untuk tata cara penerimaannya seperti apa itu Pak Dandim? Penerimaan bagaimana ini yang kita maksud? Penerimaan contohnya seperti pendaftarannya, dia harus ke mana? Oh iya, sebelum itu perlu kami sampaikan kepada masyarakat kalau penerimaan atau perekrutan TNI ini itu tuh dilaksanakan gratis, jadi tanpa ada memungut biaya kalau orang mau mendaftar. Saat sekarang ini untuk pendaftarannya itu dapat melalui website TNI. Nah, apabila kalau ada masyarakat yang tidak paham, itu nanti datang saja ke Kodim Pak Risman, nanti biar dibantu anggota-anggota, kan kita ada staf pers yang mengurusi tentang penerimaan, nanti didata dan akan dibantu cara pendaftarannya. Jadi silakan saja kalau ada saudara atau teman atau keluarga yang mau berminat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, silakan datang ke Kodim atau bisa membuka websitenya TNI. Itu bisa kita dibuka di Google, tinggal cari websitenya TNI akan muncul. Tata cara mendaftar juga akan ada panduannya. Siap. Atau sekali lagi kalau memang tidak ini, silakan Kodim terbuka aja. Siap. Nanti datang ke sini diarahkan sama anggota kita. Begitu Pak Risman. Siap. Untuk persyaratannya Pak Dandim seperti apa? Yang harus dia bawa untuk ke Kodim untuk pendaftaran Pak Dandim? Itu kalau persyaratan setahu saya itu dari tahun ke tahun itu tentu akan ada perubahan, tapi sebagian pada umumnya itu ada persyaratan administrasi dan ada persyaratan lain-lain. Itu bisa juga dilihat pada saat kita buka websitenya ini, persyaratannya berapa, tinggi, terus ada memenuhi persyaratan kesehatan, ada persyaratan jasmani dan lain-lain. Itu semuanya nanti akan dijelaskan secara panjang lebar itu di urut-urutannya. Itu kan ada persyaratan umumnya tuh yang kalau saya baca referensinya ini yang setahu kami itu, kalau persyaratan umum itu tentu dia warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berumur dia paling rendah 17 tahun 9 bulan, dan paling tinggi atau usianya paling tua itu usia 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Pada tanggal, kalau ini tahun 2025, insya Allah dibuka itu pada tanggal 4 Maret. Dan lain-lain itu bisa dilihat di website. Begitu Pak. Siap. Untuk wilayah Kodim Sidrap, pendaftarannya di Makassar atau bisa melalui Korem 141 Pak Dandim? Kalau mendaftar bisa kan melalui website tuh, mendaftar online. Nanti setelah itu bisa daftar ulang itu nanti diarahkan bisa di Kodim sini. Kalau masyarakat Kabupaten Sidrap yang mau mendaftar bisa menanyakan di sini apakah dapat diarahkan ke Agendren Korem yang ada di Bone, ataupun bisa langsung ke Agendam
Hasanuddin di Makassar. Kalau dulu kalau nggak salah itu jalan dekat Pertamina itu Pak, Jalan Raja Wali ya. Untuk proses seleksinya bagaimana benar? Apa bertahap atau semuanya langsung ke sana? Kalau menurut pengalaman sebelumnya, seleksi itu bertahap. Ada beberapa item yang diseleksi. Siap. Biasanya itu administrasi. Dulu kan Pak Risman juga tentara. Siap. Administrasi dulu dicek, nanti habis itu akan ada dijadwalkan apakah setelah lulus itu administrasi apa dia lanjut ke tingkatan tes selanjutnya yang ada di Makassar atau tingkat Panda, atau setelah itu ada tingkat Panda pusat biasanya. Tapi kalau untuk Bintara Tamtama itu biasanya dilaksanakan tesnya itu masih di lingkup Kodam 14 Hasanuddin. Nanti setelah pendidikan pertama baru mereka kalau kecabangan selain infanteri biasanya baru keluar Jawa. Jadi anak-anak Sulawesi Selatan ya atau daerahnya Kodam 14 Hasanuddin masih seputaran daerah Sulawesi Selatan jadi pendidikannya Pak Risman. Siap. Apabila tesnya nanti lulus dan ada tes berikutnya, apakah ada dipungut biaya Pak Dandim? Tadi sudah disampaikan Pak, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis ini Sampai akhir? Sampai selesai. Malah nanti dikasih pakaian dan perlengkapan. Kalau mau belajar dipakai, ada diberikan itu buku, sampai helm dikasih tuh, dibekali. Makan juga 3 kali selama pendidikan itu gratis. Siap. Ada tempat tidurnya, ada lemarinya. Kalau sudah lulus masuk pendidikan, jadi tidak usah khawatir. Tes penerimaan prajurit TNI ini tidak dipungut biaya sebesar pun. Siap. Gratis. Kecuali kalau mungkin dia keperluan pribadi sendiri loh. Kalau pergi tes makan di kantin, otomatis dia bayar sendiri kan, tak mungkin Pak Ris membayarkan loh. Siap. Begitu Pak. Jadi untuk kebetulan mungkin nanti ada beberapa yang menonton di podcast dan yang tidak tahu Pak Dandim, mungkin bisa dijelaskan untuk pendidikannya berapa lama dan dia harus siap meninggalkan orang tua begitu kan? Kan anak-anak sekarang apalagi yang masih muda dia belum bisa mandiri. Ya harus mandiri kalau mau masuk tentara. Siap. Itu harus dipersiapkan ya, makanya ada kalau mau masuk tentara ada tes psikologi. Di situ nih dilihat tingkat kedewasaannya, tingkat mentalitasnya, mampu nggak dia untuk menjadi prajurit. Kalau dia mampu sesuai teknologi dia akan lulus tuh. Nah kalau rasa rindu ya sebagai anak ya pasti ada, tapi kan ini untuk masa depan kita untuk menjadi prajurit. Untuk lama pendidikannya juga itu beda-beda sesuai dengan tingkatannya. Yang Tamtama, Bintara beda lagi sama yang perwira. Itu nanti akan ada juga penjelasannya masing-masing. Itu juga bisa dibaca, sudah banyak referensinya ada di website. Dan untuk waktunya itu beda-beda antara setiap tahun. Waktu pembukaan dan penutupannya itu beda-beda. Pas saya pernah jadi komandan pendidikan itu Depo Pendidikan Latihan Tempur Lodi Klakbur. Setelah dia lulus itu beda. Yang saya tahu waktu di Secata mereka tuh beda-beda ininya waktu pendidikannya, disesuaikan dengan kurikulum apa yang digunakan pada saat itu dari Angkatan Darat. Begitu Pak Risman. Jadi semangat kalau sudah daftar ya bismillah saja, minta doa restu masuk pendidikan. Yang penting siapkan dulu fisik mental agar siap untuk mengikuti jalannya pendidikan. Begitu Pak Risman. Dengan intinya gratis sebenarnya. Iya intinya gratis, insya Allah gratis, tidak dipungut biaya. Makanya di sini juga kita menghimbau pada masyarakat jangan mau terpengaruh. Siap. Jangan mau
apa itu, percaya kalau disuruh siapkan dana sekian, Sekarang nanti kan banyak seperti itu. iya, nanti disuruh siapkan dana sekian otomatis lulus. Tidak ada. Kalau dia tes kemampuannya tidak ada, terus disesuaikan dengan prioritas berapa yang orang mau diterima, tentu TNI Angkatan Darat juga tentu akan memilih personil yang tingkat hasil tesnya itu yang tinggi, karena kita mau mencari calon-calon prajurit itu yang mampu, yang terampil, dan nanti menjadi sumber daya manusia yang dapat bekerja di TNI Angkatan Darat ini, mengabdi kepada nusa dan bangsa itu dengan sepenuh-penuhnya, dengan optimal. Makanya kita cari pemuda-pemudi Angkatan Darat ini yang bagus-bagus, mantap-mantap lah. Siap. Kalau hasilnya dia rankingnya di bawah kan tidak mungkin, atau dia ada sakit atau bagaimana kan tidak mungkin. Kan kasihan juga sakit dipaksakan ikut pendidikan, karena pendidikan TNI juga itu sudah ada ukuran kemampuan baik secara fisik, psikologi dan lain-lain. Begitu Pak Risman. Jadi yang ragu-ragu masuk saja, daftar itu nama, ikuti tes dengan baik, dan jangan tergoda dengan iming-iming. Mau lulus tes bayar sekian, tidak ada itu. Waspadai penipuan. Siap. Dan begitu Pak. Kan ada, setiap anak pasti ada yang mempunyai keahlian masing-masing benar. Jadi contoh ada yang mau ke kesehatan, ada yang mau ke radar, kosterat, itu bagaimana teman-teman? Itu setahu saya nanti setelah mengikuti pendidikan militer dasar, kalau memang itu akan ada psikologinya, kan sudah ditahu. Oh ini calon prajurit ini sudah mengikuti pendidikan, oh dia psikologinya atau orangnya cocok di pasukan tempur, masuk di infanteri. Kalau ini cocok di bidang administrasi atau apa ya, mungkin bahasa masuk ke Banmin, satuan Banmin itu bisa masuk BK, masuk geni, atau tadi ada bakat, mungkin dia ada bakat kesehatan atau bisa merawat, dasarnya dulu dia SMA pernah perawat atau apa ya, mungkin bisa masuk ke yang tadi itu bertugas di bagian kesehatannya Angkatan Darat. Jadi tentu setelah pendidikan militer dasar nanti akan dipilah-pilah itu biasanya sesuai juga dengan psikologi yang bersangkutan. Ya. Begitu Pak. Kalau untuk tugas pokoknya TNI mungkin banyak yang belum tahu benar. Jadi apabila nanti dia sudah mendaftar dan dia bertugas di TNI, mungkin ada gambaran benar. Tugas pokok kalau sesuai Undang-Undang 34 kan? Siap. Pak Risman hafal nggak? Siap. Lupa nih. Kan itu Undang-Undang 34 tuh. Siap. Tugas pokok itu kan ada melindungi segenap, ya kan? Siap. Menegakkan kedaulatan, ya, menjaga keutuhan wilayah. Itu tugas pokoknya. Selain itu kita ada tugas-tugas tambahan, ada OMSP dan OMP, operasi militer perang, operasi militer selain perang. Tugas-tugasnya bisa lah, sekarang banyak media untuk mengetahui apa yang saya dikerjakan TNI. Begitu Pak Isman. Berarti kalau sudah selesai pendidikan dia langsung terima gaji sebenarnya. Iya, setahu saya begitu dilantik. Siap. Mereka pendidikan pertama itu kalau yang Tampama Dikmata, yang Bintara Dikmaba, atau yang perwira itu yang melalui akademi militer, atau yang dari sekolah perwira itu KPK, itu begitu dilantik setelah jadi prajurit langsung menerima gaji. Sudah dijamin semua sama negara seperti BPJS-nya dan lain-lain. Iya, itu mengikuti secara otomatis. Siap. Begitu ya. Mungkin ada saran untuk anak muda yang mau mendaftar di luar sana benar, atau motivasinya? Saran kami sih ya, pertama yang berdoa dulu, bismillah, yakinkan niatnya kalau mau jadi prajurit, siapkan dirinya, fisiknya, kesehatannya,
waktu yang ada ya manfaatkan untuk berlatih, belajar. Jangan lupa ya itu tadi berdoa. Siap. Semoga apa yang bersangkutan, pemuda-pemuda itu yang dia niatkan ya dapat berkah kan itu. Kan tidak ada yang paling utama kan doa. Senjata paling utama kan kita sebagai hamba Tuhan ya kita berdoa semoga kita diberikan jalan yang benar. Begitu Pak Risman. Untuk harapannya ke calon prajurit yang mendaftar dan nanti apabila dia sudah jadi anggota, harapannya kemudian berapa? Ya harapannya Ya. dapat menjadi itu saja, prajurit yang bagus, yang Siap. baik, yang dicintai rakyat, yang Ya. profesional, Ya lurus-lurus saja kemudian. ya yang mengikuti saja. Siap. Ya jadi tentara itu militer ya dinikmati dan disyukuri saja, sama ini, sama dengan medan tugas pengabdian yang lain. Cuma kalau kita militer kan tentu ada kebanggaan lebih karena kita Siap. Berarti Ya. hampir sama kayak PNS sebenarnya. ya tidak sama. Siap. Samanya kita digaji aja. Siap. Sama untuk lingkup tugas tanggung jawab kan beda-beda. Siap. Kalau ASN mungkin ada jam kantornya, kalau kita kan ada jam piket. Siap. Kita ada 24 jam, piket. bukan? Ya ada yang lain-lain. Ya, mereka kan bukan militer, kalau kita kan militer, ada yang memang ada latihan-latihan militernya lah. Kita dididik kan untuk perang. Siap. Tapi selama tidak perang ya kita disiapkan ya sesuai dengan tugas kita yang di undang-undang ini. Begitu Pak Risman. Siap. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan kemudian. Iya, alhamdulillah. Siap. Semoga apa yang dapat kita Siap. ngobrolkan ini dapat bisa menjadi informasi dan masukan kepada masyarakat, Untuk adik-adik dan ya muda-mudi. pemuda-pemudi kita untuk tidak ragu-ragu mendaftar Siap. ke masuk jadi TNI karena pendaftaran tidak dipungut biaya dan gratis. Insya Allah juga jadi prajurit itu kita akan banyak berguna dan berkah hidup kita. Demikian Pak Risman. Siap. Terima kasih atas Siap. Saya juga terima kesempatan kasih yang Kemudian diberikan atas kepada kami. kesempatannya menerima podcast dari kami kemudian. Alhamdulillah, terima kasih. Siap. Mungkin itu saja kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.